Halo, selamat siang. Balik lagi di konten dari Dani Diksi. Yes, kali ini saya akan membahas sebuah apa ya? Bisa dibilang aksesoris yang sangat saya suka. Yang pastinya cukup menjadi koleksi saya dalam belakangan ini. Dalam tahun 2022 ke 2023 ini ya. Yang pastinya saya nggak akan unboxing. Dan ini depan ini hanya aksesoris saja ya di tiga benda ini. Tapi kita lihat ada 2 jam tangan yang merekat di sini ya. Yang sebelah kanan adalah Seiko 5 Rally Dial ya. Nah ini keren nih. Ini susah ya. Kelihatannya karena cahayanya. Nah ini udah mulai kelihatan ya. Jam ini berdasarkan sendiri untuk movementnya otomatis ya. Ini bisa dibilang salah satu yang menurut saya kalau ngeliat di forum, di shop-shop tertentu, di e-commerce memang bisa dibilang kalau yang jual jam tangan Seiko ini adalah salah satu best sellernya nih. Maybe seperti itu ya kalau saya lihat, karena memang pecintanya bukan hanya cuman yang baru, bahkan secondnya pun bisa dibilang cukup digandrungi ya gitu. Memang kalau secara bentuk dialnya bisa dibilang sangat-sangat minimalis, dan ya ada bentuk seperti relinya kayak gitu ya di sebelah kanan dari jarum 1 sampai jarum 4 ini. Dan begitupun di sebelah kiri ada Seiko 5 juga with green dial ya. Ya, lebih berat yang sebelah kiri ya dibanding yang sebelah kanan yang dial ini. Yang sebelah kiri bisa dibilang saya suka banget ini. Karena eh, dengan dialnya sendiri di professional repaint ya, jadi green ya. Movementnya masih sama, otomatis juga. Cakep banget ini. Kalau lihat di sinar matahari cukup mengkilat ini dua-duanya ini. Apalagi yang sebelah kiri saya ini. But itu hanya sebuah perkenalan saja, introducing aja. Tapi yang akan saya bahas adalah sedikit berbagi tentang gimana sih kalau saya apa ya, ya mungkin ciri khas saya ataupun cara saya dalam merawat jam tangan otomatis ya, kayak gitu. Versi saya pribadi dengan ya mungkin sebelumnya research juga gitu ya, ataupun yang sedikit tips yang mungkin harus dihindari dan saya rawat dengan aktivitas secara dailynya ya. Nah, jam otomatis sendiri memang berbeda ya dengan jam quartz ya. Otomatis sendiri kan kalau kita ngelihat dari pergerakannya berbeda ya. Kita bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat dari detak-detiknya ini. Detak-detik gimana ya? Pergerakan detiknya maksudnya, lihat. Berbeda dengan quartz ya. Jadi kalau otomatis memang sangat banyak sekali komponennya ya, gitu. Jadi memang saling berkesinambungan antara satu sama yang lain ya. Jadi banyak sekali untuk tipe otomatis sebenarnya. Nah, saya coba berbagi sharing untuk gimana sih cara simpelnya untuk merawat jam otomatis ini ya, dari pengalaman saya pribadi aja kayak gitu. Tapi pastinya kalian juga bisa sambil research karena banyak sekali di YouTube atau di sambil googling gitu. Yang pastinya akan lebih apa ya, banyak ahli-ahlinya gitu. Yang pertama biasanya kalau kalian punya jam otomatis, pastiin juga yang pertama ya adalah hal-hal dasar dulu lah, dalam arti baca buku panduannya dulu di jam yang kalian punya. Kalau kalian memang membeli jam tersebut brand new ya, biasanya di situ mungkin ada komponen atau komponen tertentu atau cara tertentu yang memang harus kalian menguasai gitu ya. Mungkin cara windingnya bagaimana itu kan ya, kalian harus kuasai dan harus baca. Biasanya apabila dalam berbahasa Inggris ya silakan banyak Google Translate, ataupun kalau kalian bisa ya tinggal dibaca aja dari satu sampai terakhirnya kayak gitu. Itu adalah hal dasar yang memang harus dilewatin ya, harus dibaca gitu, harus kita rasain. Kalau kalian beli baru ya seharusnya ada buku panduannya. Kecuali kalau kalian beli second ya kalian bisa sambil googling, bisa sambil research juga untuk sumber-sumber yang memang kredibel lah untuk kalian pahami. Jadi untuk nomor satu seperti itu, dan kedua cara dasar sendiri kalau saya ibarat jam tangan itu seperti apa ya? Seperti seseorang yang kalian sayangin gitu kan ya. Seperti sebuah apa ya? Sebuah
pakaian atau aksesoris tertentu yang memang kalian harus rawat secara baik gitu. Yang pastinya jangan lupa dibersihkan kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, pembersihannya sendiri bisa menggunakan kain-kain yang memang halus ya, seperti microfiber gitu kan. Jadi untuk kain tersebut biasanya lebih nggak kasar ya, jadi nggak akan ngerusak dari kacanya atau gelasnya ataupun bagian strapnya gitu. Apalagi jangan menggunakan bahan kimia gitu, karena dikhawatirkan nanti kan pengaruh ya ke apa ya, bagian strapnya, bagian gelasnya gitu. Jadi microfiber aja tanpa diapa-apain sebenarnya cukup bisa membersihkan kalian, mungkin dari apa ya, dari bekas keringat mungkin, ataupun sesuatu hal yang memang mengurangi estetika dari jam tersebut. Itu adalah hal mudah yang kedua yang menurut saya, karena jam itu seperti ibaratnya mungkin kalian punya nyawa di situ sendiri. Jadi ya dirawatlah dalam arti seperti itu. Satu, ke buku, baca buku, dan kedua mengelap atau membersihkan. Itu adalah hal-hal standar yang menurut saya sangat mudah dijalani. Dan pastinya kalau nomor 3, sepengalaman saya dan research saya juga, memang jam otomatis itu tidak disarankan untuk menggunakan dari aktivitas-aktivitas berat ya, karena kalian lihat sendiri otomatis kalau kita buka nih, saya coba buka dari jamnya, kita coba kasih contoh aja yang sebelah kiri, yang Seiko 5 yang green dial. Kalian bisa lihat ya, ada rotornya dia, cukup complicated banget di dalamnya, berbeda dengan jam quartz ya. Jam quartz pun pasti complicated ya, di dalamnya sangat rumit ya, tapi jam otomatis biasanya lebih rumit di dalamnya untuk komponen mesinnya ya. Nah, dikhawatirkan kalau digunakan maksudnya saat aktivitas berat, takutnya mempengaruhi gitu, seperti apa ya, ada kerjaan keras yang memang secara fisik ya, dalam arti seperti itu, yang akhirnya ada gerakan-gerakan yang cukup signifikan juga ke jam tersebut, khawatir nanti akan berpengaruh ke akurasi gitu. Kalau kalian memang bekerja dalam hal-hal yang berat, yang menurut saya tidak perlu menggunakan jam otomatis untuk sementara waktu saat kalian beraktivitas kerja tersebut gitu. Mungkin kalau kalian memang tidak bisa lepas dari jam, ya bisa sementara saat aktivitas berat tersebut bisa menggunakan quartz gitu. Jadi mungkin setelah kalian menggunakan quartz, udah pengen pulang santai, udah pengen pulang ke rumah, ya silakan gunakan kembali jam otomatisnya gitu. Atau selama kalian kerja, ya silakan pakai quartz dulu, bisa juga gitu. Jadi dalam arti jam otomatis memang sangat sensitif karena memang komponen mesinnya seperti itu. Ya. Kemudian juga pastinya untuk cara selanjutnya ya, berarti selanjutnya ketiga, kalau jam otomatis sendiri pastinya jangan melakukan perputaran yang berlawanan arah ya, di bagian sininya pasti untuk pengaturannya jangan berlawanan arah ya, karena dikhawatirkan nanti akan ada gangguan akurasi sendiri kan. Otomatis sendiri kan apa ya, perbedaannya sangat beda dengan quartz ya, dengan digital gitu. Itulah seninya otomatis. Tetap bagus, saya tetap suka, dan pastinya sangat banyak digandrungi juga untuk otomatis ya. Itulah kenapa ada seninya sendiri dalam merawat untuk jam otomatis. Jadi khawatirnya kalau misalnya untuk perputaran jarum saat kalian mengatur jam tersebut dengan berlawanan arah, tidak seharusnya gitu, seperti ini. Jadi khawatirnya akan ada gangguan akurasi. Tetapi untuk semacam kalibrasi untuk perawatan tertentu saat kalian memang merasa bahwa jamnya jam vintage mungkin untuk otomatisnya, atau jam ya mungkin belum lama tapi ngerasa kalian bahwa untuk akurasi sudah terganggu, sudah cukup jauh untuk perbedaan dengan jam akuratnya, bisa juga datangi ke toko-toko yang memang menurut kalian terpercaya, ataupun ahli-ahlinya memang yang ahli di bidang otomatis tersebut. Atau kalau kalian memang masih garansi beli baru, ya silakan datangi dealernya untuk garansi tersebut, bisa konsultasi sekalian gitu. Kecuali kalau memang ada part-part yang harus diganti, ya seharusnya berbayar gitu. Tapi kalau kalibrasi aja, ya kalian biasa konsultasi aja lah ke customer service-nya, apa berbayar atau tidak gitu. Jadi pastiin untuk kalau
apa ya, dalam arti kalau udah nggak akurat ya memang harus dilakukan untuk pengecekan dari akurasinya dengan kalibrasi tersebut gitu. Dan itu umum saja sih untuk jam otomatis ya, apalagi yang kalau yang vintage ya. Ingat bahwa untuk jam otomatis, apalagi yang vintage yang otomatis, udah pasti memang ada seninya merawatnya gitu. Dalam arti bahasa halus seperti itu. Jadi yang terlihat kalau misalnya jam vintage itu apa ya, saat jarum otomatiknya mati, jadi belum tentu itu mati, bisa jadi memang harus dilakukan winding kembali kayak gitu, ataupun ya yang hal yang tertentunya sendiri harus dilakukan pengecekan di toko jam yang memang ahlinya. Dan pengalaman selanjutnya pastinya kalau sedikit saya berbagi ya, harus hati-hati ya dengan jam otomatis itu saat mendekati untuk barang-barang yang berbau magnet mungkin ya. Jadi seperti ke poin yang sebelumnya bahwa takutnya ada gangguan di akurasi juga ya kayak gitu. Jadi lebih ke hati-hati aja, kayak naruh kita di atas kulkas mungkin atau di atas TV. Jadi ya hal menurut saya itu hal yang harus dihindari juga dari poin kelima ini ya. Dan poin keenam sendiri, poin keempat, mohon maaf, untuk poin kelima sendiri, kalau menurut saya, kalau memang kalian punya budget lebih, silakan beli watchfinder ya. Tapi pastinya juga watchfinder yang terbaik ya, watchfinder yang memang kalian bisa konsul, kalian sudah riset dengan berbagai tokonya. Watchfinder seperti penyimpanan ya, untuk jam, apalagi untuk jam otomatis ya. Oh, ada gangguan sedikit ya, tapi lanjut aja. Bahwa untuk watchfinder sendiri kalian bisa apa ya, bisa membeli sendiri di store-store tertentu yang bisa online, offline ya. Tapi watchfinder sendiri memang memiliki harga yang cukup ya cukuplah untuk mengeluarkan dananya ya. Memang berbeda-beda harga sih, biasa ada juga yang 1 juta ke atas. Jadi kalaupun memang kalian tidak pernah watchfinder ya, kalian bisa beli boxnya, memang minimal bisa untuk safety ya. Barangkali dimainkan oleh anak gitu kan, atau nggak sengaja kelempar atau apa gitu kan, kalau kita taruh di atas lemari, jadi lebih safety sih menurut saya kayak gitu. Selanjutnya poin yang terpenutup ya menurut saya gitu ya, tapi hal ini adalah hal kecil yang pastinya apa ya, semacam kita berinteraksi dari hati ke hati ya dengan jam kita sendiri. Menurut saya pakailah jam tersebut secara bergantian. Saya sendiri cukup berganti-ganti, jadi kayak misal dari sini, Senin, Selasa, dan begitu pun selanjutnya. Ada beberapa jam lain saya yang tidak saya tunjukkan, jadi saya pakai secara bergantian. Karena jam itu ibaratnya kayak yang tadi saya awal bilang, bahwa ini seperti kita bermain hati sendiri gitu ke barang kita. Kayak gitu aja sih menurut saya. Jadi biar apa ya, mungkin apalagi otomatis ya, biar ada pergerakannya sendiri gitu saat kita pakai kan. Kalau misalnya kita taruh ya kita hanya taruh saja, kalau kita nggak punya watchfinder ya. Kalau watchfinder kan mungkin muter kayak gitu. Itu aja dari tips dari saya berbagi ya, dari jam tangan saya yang sudah saya punya. Ini jam otomatis Seiko juga, karena saya salah satu watch lover dari Seiko. Karena jam ini adalah jam yang menurut saya bandel banget, keren banget, dan peminatnya sangat oke. Dan tetap terlihat keren nih dengan jubil nih. Itu aja paling, saya tidak akan menunjukkan muka saya ya, karena yang lebih penting adalah jamnya biar terlihat dekat begitu. Pasti terima kasih sudah menonton. Bisa juga tonton review-review dari video jam saya yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga di Dani Diksi, dan tunggu juga di video selanjutnya, oke? Thank you.